Kemudian nggak tahu ini benar apa enggak. Allah itu sebenarnya kan tidak membebani hamba-hambanya gitu, no? Tidak membebani hamba-hambanya. Iya. Tapi ketika tidak sholat, justru dimasukkan ke dalam neraka. Apa itu nggak membebani hambanya kira-kira? Allah tidak pernah membebani sholat. Yang membebani itu ilmu, bukan sholatnya. Allah memerintahkan manusia itu untuk sholat, tapi kita itu dibebani dengan ilmu. Bukan Allah yang membebani, ilmu kita. Iya. Saya sendiri di waktu menuntut ilmu fikih, segala kitab sudah saya pelajari, mulai dari bawah, Mabadi'ul Fiqih, Fiqhul Wadih, Safinatun Nada, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, sudah Dipelajari semua. Sudah semua. Nah, di situ ini saya pribadi, semakin saya pandai, semakin saya jauh dari Allah. Semakin pandai membaca kitab, semakin pandai menafsiri Al-Quran, tafsir Jalalain ya sudah, tafsir Nawawi sudah semua. Tapi semakin jauh dari Allah. Mengapa? Di saat saya sholat, saya menghadapi problem orang-orang sekitar apapun, saya larinya ke kitab, ke keterangan kitab. Di waktu saya sholat, Allahu Akbar, ingatnya apa? Kata kitab ini, kata imam ini, sesudah takbirul ihram baca Fatihah, sesudah kalau Fatihahnya nggak baik harus dibaik-baikan, sesudah itu rukuk. Sholatnya ingat pada kitab, pada yang menulis, sama sekali tidak ingat Allah. Makanya orang untuk menuju Allah dipersulit dengan ilmu kalau itu beragama. Kalau orang berketuhanan enak, itu meniru Rasulullah. Rasulullah itu sifatnya ummi, bodoh, tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis, tapi dia fatona, cerdas. Cerdasnya gimana? Seluruh isi Al-Quran, seluruh hidupnya, mulai diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya, hidupnya diserahkan pada Allah. Itulah cerdas, fatona. Bangun tidur, begitu diberikan kesadaran, ya Allah, niat hidupku untuk menjalani takdirmu, ya Allah. Jadi ingat Allah, menyerahkan dirinya pada Allah 24 jam, tidak hanya setelah mendengar adzan. Itu pendapat saya pribadi. Semakin saya pandai, semakin jauh dari Allah. Setiap saya mendengarkan orang yang ilmunya ngajinya di bawah saya selalu meremehkan. Allah ngajimu sakmono. Di saat ada orang berdoa, nahwu sorobnya keliru, untuk jamak kok dipakai mufrad, Allah goblok. Semakin jauh saya dari Allah. Jujur saya itu begitu dulu. Tajwidnya salah. Lihat orang mendengar orang tadarus panjang pendeknya salah, wah goblok. Selalu saya merasa pandai. Makanya saya berpendapat pada diri saya sendiri, semakin saya pandai, semakin jauh dari Allah. Bahkan saya sering diundang Baksul Masail waktu dulu, adu kitab, adu pandai. Sering ya Pak? Ya sering. Disitulah, kalau ilmu di atas ilmu ada ilmu, di atas ilmu ada ilmu, di atas ilmu terus nggak ada habisnya, geger terus. Kalau bertuhan bertempat pada ilmu, tidak pada fatonahnya, cerdasnya. Kalau cerdas, puncak dari manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Sesudah menyembah Allah, menyembah apa lagi? Ya sudah habis, itulah tujuan kita hidup. Bukan untuk pandai-pandaian, tapi untuk menyembah Allah. Kalau sudah menyembah Allah, ya mana beban dari Allah? Serahkan hidupmu cukup kok. Allah tidak membebani dalam sholat. Yang terbebani itu orang yang melakukan amal sholat. Jadi kalau masuk Islam harus hafal caranya wudhu, harus hafal caranya sholat, bacaannya, batalnya itu loh, nggak ada. Kita itu dipersulit dengan racun-racun yang begitu itu. Kalau memang kita kembali ke Al-Quran, yakin nikmat menuju Allah, tidak ada beban.
Yang membebani itu ucapan-ucapan kitab, ucapan-ucapan orang-orang yang membawa pandainya sendiri-sendiri. Sekarang jujur di kitab-kitab fikih ada air mustakmal, ada air mutlak. Itu pun sangat merumitkan orang yang menuju Allah. Dikala wudhu membasuh muka, yang cawan yang kedua ini nggak ada dua kola. Apabila ada tetesan dari muka netes ke cawan lagi, ini mustakmal. Tidak karuan sulitnya. Itu loh diungkap kitab ini gini. Sangat sulit menuju Allah karena ilmu. Di saat takbiratul ihram harus bersamaan dengan niat. Orang takbir diberkalkul Allah. Kapan menghadapnya Allah? Kok yang diingat itu loh dawuhnya kitab, tidak langsung ya Allah niat hidupku menuju kamu ya Allah, Allahu Akbar. Jadi yang disembah bisa dibilang adalah aturan nih, Pak. Iya, aturan, tidak menyembah Allah. Makanya sampai mati pun bingung, tidak bisa menemukan Allah dalam hidupnya. Akhirnya menempati fanatik, takut. Orang iman itu luas, Shiratal Mustaqimnya itu luas. Nggak takut, nggak selamat. Yang penting serahkan hidupmu ke Allah. Yang sempit itu Shiratal Mustaqimnya orang pandai. Gini takut dosa, gini dosa. Hidup aja di gua. Nikmatilah dunia. Iya. Oke, sekarang saya lanjutkan gini. Saya ingin tahu proses awal mula turunnya perintah sholat itu, kalau nggak salah kan Isra Mi'raj ya, Mbah ya. Iya. Isra Mi'raj. Nah, sementara ada orang memahami, ada yang dipahami bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan lintas dimensi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia diam, ya kan? Cuman ada juga yang beranggapan terjadi secara fisikal, Rasulullah naik buraq meluncur ke atas kayak Dragon Ball gitu, naik awan kinton, ya kan? Seperti di film-film waktu saya kecil dulu. Nah, kalau Mbah No melihat dan memahami tesis itu kira-kira seperti apa, Mbah No? Hakikat Isra Mi'raj. Makanya Al-Quran itu jangan di otak, resapi dengan iman, resapi dengan hati dan iman. Jadikan Isra Mi'raj itu kelakuan, bukan dongeng. Surat Al-Isra hanya menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ tidak ada dalam Al-Quran kalau Rasulullah di waktu Isra Mi'raj itu menerima 5 waktu, harus mondar-mandir, awalnya 100, itu kitab dardir. Cerita kitab dardir dalam Al-Quran nggak ada. Nah, di situ kalau di otak ada yang bilang dengan naik buraq secara fisik, ada yang secara duduk. Kalau saya pribadi, Rasulullah itu Allah yang menjalankan, bukan jasadnya. Iya. Tapi sambungnya pada Allah. Betul. Dan orang yang benar-benar melakukan kelakuan Rasulullah, bersandar pada Al-Quran, saat ini pun bisa diberikan Isra Mi'raj. Demi Allah bisa. Semua orang bisa mengalami fase Isra Mi'raj dalam dirinya sendiri, dengan catatan hatinya benar-benar sambung sama Allah langsung, ya. Iya, demi Allah bisa. Bisa dibuktikan. Saya pun bisa menuntun orang untuk Isra Mi'raj, masuk ke alam malakut, masuk ke Lauhul Mahfuz. Itu hal biasa untuk orang yang memang dekat dengan Allah. Itu bukan hal yang luar biasa. Sudah biasa kalau hidupnya diserahkan pada Allah. Bukan sesuatu hal yang
mustahil untuk bukan dilakukan. hal yang aneh, itu biasa. Tadi Mbah No menyebut tentang alam malakut. Ada yang namanya alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Itu sebenarnya pengertiannya apa sih, Mbak? Ya memang kalau masuk ke alam malakut memang ya berjumpa dengan para malaikat yang semuanya sujud. Oh, Malaikat ya yang saya ketahui ada kalanya semua itu sujud. Dikala mereka dikunjungi oleh orang-orang yang memang benar-benar menuju Allah, mereka semua bangun dan memberikan salam. Itu perjalanan pribadi. Jadi sayang ya, kalau memang percaya silahkan, nggak percaya silahkan. tadi yang untuk alam nasut, alam jabarut, alam lahut itu kira-kira bagaimana itu, Mbah No? Itu saya nggak tahu, cuma dalam hati ya Allah perjalankan saya ke alam malakut, Allah pun menjalankan. Dan alam-alam yang Mas Hendra sebut tadi, saya nggak pernah minta ke Allah ke situ. Seperti itu kan tergantung apa permintaan kita. Iya. Ya. Kemudian ini Mbah No, apa itu namanya? Saya terkadang berpikir keras. Kenapa ya Tuhan kok menurunkan nabi-nabi itu di tanah Arab ya, kok nggak diturunkan di tanah Jawa begitu? Kemudian muncul spekulasi jangan-jangan karena yang di sana tuh rusak semua, sementara orang Jawa udah baik-baik. Itu gimana kalau Mbah No menangkapnya? Kalau Allah menurunkan orang-orang Rasul-Rasul itu di Arab, itu ya mungkin di waktu itu di Jawa masih belum ada, belum seberapa ada manusianya dan masih berbentuk rimba. Dari awal Nabi Adam oleh Allah dipertemukan di tanah Arab, otomatis perkembangan manusia pertama kali ya di tanah Arab. Yang keluar dari tanah Arab itu ada masih primitif. Yang sudah bisa berakal dan berotak itu yang belum keluar dari tanah Arab. Jadi Allah menunjuk Rasul-Rasul di tanah Arab karena di situ mayoritas penduduknya sudah berakal, bisa beradaptasi dan bisa memikirkan iman dan tidaknya.